Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan melakukan review analisa yang sudah saya lakukan 1 bulan terakhir, dimulai sejak 30 Maret sampai sekarang, oke? Sebelumnya disclaimer kembali, jika sudah aman kita mulai. Nah, di sini saya udah siapin listnya. Ini yang pertama yang dulu ini analisa Astra. Nih, yang dulu. Nih, dulu saya analisa, dia masih bisa, ketika dia di sini ya, di 30 Maret ini, saya analisa dia masih bisa naik. Oh, ternyata pada kenyataannya dia naik lebih tinggi dari yang diduga. Untuk analisa Astra yang kemarin ini, mungkin gagal. Tapi secara keseluruhan dia emang arahnya sama, uptrend. Cuma yang salah itu, dia nggak retrace ke sini, oke. Nah, berarti yang Astra, hitungannya gagal, oke. Terus kita cek CTRA, Ciputra. Nah, Ciputra mana nih? Oke. Nah, ini saya hilangkan. Nah, Ciputra ini analisa valid selama wave 4 belum menembus Kumo. Jadi ini sebenarnya walaupun dia emang ternyata tembus dari targetnya, supportnya. Tapi selama dia masih di atas Kumo, ini masih bisa dibilang valid ya. Targetnya mungkin secara time nggak di sini, tapi secara price mungkin masih bisa di sini, oke. Nah, secara CTRA ini masih running, mungkin hitungannya ini belum gagal analisanya. Terus kita cek di UNTR, UNTR juga sama kayak ini ya, Astra. UNTR saya prediksikan dia harusnya turun lagi sampai ke Kumonya, tapi pada kenyataannya dia malah langsung naik, oke. Nah, tapi secara tren ini sebenarnya sama-sama uptrend, oke. Jadi kalau dibilang gagal, ya kasusnya sama kayak Astra lah, dia nggak retrace, tapi malah dia langsung melanjutkan kenaikan sesuai tren utamanya. Ya, oke, anggap aja gagal ya, oke. Terus kita cek ICBP. ICBP dulu. Dia yang kita analisa, dia mungkin akan turun dulu, oke. Nah, cuma pada kenyataannya dia secara time-nya yang ini agak salah. Time analysis yang agak keliru. Nah, secara price ini udah benar, dia supportnya kena, target supportnya. Nah, terus tunggu bullish divergence. Bentar. Ini gimana ya? Ini hilangin dulu, hilangin. Oke. Nah, tunggu bullish divergence. Ini benar-benar ada bullish divergence ya. Nih, dia bikin lower low, ini dulu bikin higher low. Nah, kalau dibilang ini gagal banget, secara struktur ini nggak gagal, oke. Tapi dia emang secara time-nya aja yang gagal. Tapi secara keseluruhan ini masih sama. Dia akan melanjutkan kenaikan setelah dia terreject di supportnya dan ada divergence. Kalau menurut saya ini sebenarnya hitungannya nggak gagal sih hitungannya. Oke, kalian bisa nilai sendiri apakah ini termasuk gagal atau enggak. Oke, kita lanjut ke Indofood. Indofood ini, riwayat analisanya udah saya hapus. Tapi secara keseluruhan Indofood ini juga sama ya. Nah, Indofood ini secara keseluruhan hasilnya juga sama kayak Unilever yang dulu kan, yang saya bilang ini naik, oke. Secara keseluruhan Indofood ini juga hasilnya sama, oke. Nah, kalian tinggal nilai aja ya, ini benar atau salah. Soalnya saya nggak ngelihat riwayat analisa saya sendiri, oke. Ini udah kehapus dulu. Nah, terus kita cek Unilever. Unilever apakah gagal? Ini dia kebetulan secara swing high-nya aja yang gagal, tapi secara support-nya ini emang udah mendekati. Kalau menurut saya sendiri ini hitungannya nggak gagal sih. Dia emang terlalu cepat aja. Tapi secara struktur dia masih sama. Ini apakah kalian mau anggap ini gagal atau berhasil, terserah. Tapi dia benar-benar terreject. Oke. Secara struktur dia masih sama, oke. Nah, apakah ini hitungannya gagal atau enggak, kalian bisa nilai sendiri. Oke, kita coba next ke Kimia Farma. Kimia Farma. Nah, wave 3 sampai ke sini. Oke, ini mungkin udah area wave 3 selesai. Jadi ketika ini naik, ini nanti akan naik ke wave 4.
wave 4 ini akan retest Kumonya, oke? Nah, secara keseluruhan Kimia Farma ini juga nggak gagal. Targetingnya masih sama, support dan time, oke? Nah, terus kita cek di Tebik. Tebik ini juga sama ya. Kemarin kan saya bilang kalau dia kemungkinan masih ada chance penurunan sampai di sini. Nah, kecuali dia break trendline ini nih. Oke, tapi sampai sekarang walaupun dia udah sempat naik, tapi sampai sekarang dia belum terkonfirmasi break dari trendline ini. Oke, jadi secara keseluruhan ini masih valid ya analisanya, masih belum gagal. Ini masih ada chance untuk dia turun baru naik lagi. Oke, terus kita next ke Sido. Sido juga sama ya. Ini chance turunnya ini masih ada. Ini secara struktur juga nggak ini kan masih masih valid. Dia masih ada target penurunan. Nah, oke. Secara struktur Sido ini masih sama dengan analisa saya sebelumnya. Oke, kita next ke SIP SHIP. SHIP ini dulu kayak gini kan analisanya. Ini secara time ini selisih 2 hari dari support yang kita dapat ya secara time ya. Tapi secara price-nya emang dia terpantul di area sini, oke? Nah, secara keseluruhan menurut saya ini juga nggak gagal kan, karena dia emang masih dalam struktur yang sama, oke? Nah, targetnya kemana masih bisa cek di video saya yang sebelumnya, oke? Jadi SHIP ini kalau menurut saya pribadi ini nggak gagal, tapi kalau secara time dia emang selisih 2 hari sih. Nah, apakah ini gagal? Kalian bisa simpulkan sendiri, oke? Kita coba cek ini, Breeze. Breeze apakah ini udah gagal? Belum ya. Breeze ini masih dalam struktur yang sama. Target penurunannya masih ada di bawah secara price dan time. Nah, dia selama ini belum break Kumonya, Kumo Daily, ini masih belum gagal ya. Ini mungkin dia baru mau apa? Ini baru selesai 1, 2, nanti ada 3, 4, 5, oke? Jadi Breeze ini masih belum gagal selama dia belum break dari daily Kumo, oke? Nah, next BABP. BABP ini juga masih sama ya, kayak Breeze, ini masih di dalam wave 3-nya, dia juga belum break Kumonya. Jadi target penurunannya secara price dan nya ada di sekitar 100, secara time-nya ini juga ada 2 time support ya, oke? Jadi BABP ini juga masih belum gagal. Nah, kita next ke BBRI. BBRI dulu yang saya analisa, saya expect dia turun lebih dalam lagi, oke? Nah, karena yang kemarin saya expect itu dia ini apa? Bikin regular flat, oke? Ternyata dia jadi bikin apa? Ini apa ya namanya? Pokoknya dia masih hitungannya flat lah. Cuma yang flat yang kemarin saya asumsi itu regular flat, yaitu dia akan turun ke support yang sebelumnya lagi, oke. Nah, ternyata dia emang terpantul lebih cepat dari yang diduga. Nah, dia langsung terpantul di area Kumonya, oke. Tapi secara struktur ini juga sama-sama flat. Apakah ini termasuk analisa yang gagal? Kalian bisa simpulkan sendiri. Tapi secara struktur ini masih sama kayak analisa di video saya sebelumnya. Oke, next kita ke SMGR. SMGR, oke. Nah, ini dulu kita gimana? Gini kan. Nah, SMGR ini supportnya ini masih ada di sini. Ini masih bearish ya SMGR. Jadi ini masih mengikuti analisa yang dulu, masih valid analisanya. Dia juga masih belum bisa break Kumo Daily, oke. Selama dia belum bisa break Kumo Daily, udah dia masih masuk sesuai sama analisa SMGR yang saya bikin dulu, oke. Next kita ke LPKR, oke, Lipo Karawaci. Ini apakah sama? Ini masih sama ya. Ini dia masih A, B, sekarang turunnya ke C. Targetnya kemana? Masih ke 110 atau ke 100. Ini masih sesuai sama analisa saya sebelumnya. Dia juga belum break Kumo Daily-nya, oke. Next ke Demas. Oke, kita cek ini juga sama ya. Dia masih bikin ABC. Di mana C-nya ini kalau dia udah bisa break Kumo Daily, berarti C-nya udah selesai.
Jadi secara keseluruhan Demas ini masih sesuai sama analisa Demas saya sebelumnya. Oke. Secara keseluruhan ini masih belum gagal. Oke. Next kita ke Teens. Teens gimana? Teens ini masih sama ya. Yang di video saya sebelumnya, Teens, saya bilang support pertamanya itu ada di sekitar 1800. Nah, kemungkinan dia bisa terpantul di sini kan. Nah, cuma tetap kalian harus jaga-jaga. Bisa jadi dia sampai ke 1600, oke. Nah, secara Teens, struktur analisa secara supportnya ini juga masih sama. Oke, secara keseluruhan Teens ini analisa yang saya sebelumnya itu masih valid, oke. Next, kita ke Inco. Inco. Bentar. Oke. Inco yang kemarin saya bilang kalau 7050 ini sebagai apa? Invalidation untuk ini 5 wave rally yang ini, oke. Sedangkan sekarang dia udah break ke bawah 7050 kan. Artinya apa? Skenario utama kita adalah yang ini, yang merah. Oke. Nah, ini jadinya kayak gimana? Dia bisa jadi ini terbentuk swing, dia naik, tapi naiknya kemungkinan besar ya. Nah, ini belum tentu valid, tapi kemungkinan besar dia nggak akan bisa break swing high ini. Sampai dia udah terkumpul momentum yang cukup kuat, oke. Nah, jadi dalam beberapa hari ke depan, atau beberapa 1 atau 2 minggu ke depan, kemungkinan Teens nggak akan, Inco maksudnya. Inco ini nggak akan tembus ke 8.825, oke. Sampai dia cukup momentum di weekly, oke. Jadi kita harus tunggu ininya, momentum di weekly sampai dia golden cross lagi, baru ada ke chance dia masih ada chance baru dia bisa ke 8.800 lagi. Tapi selama nggak ada momentum yang cukup kuat di weekly, kemungkinan dia ya itu akan lanjut penurunan nanti, oke. Nah, secara Inco ini juga masih valid sesuai dari analisa saya sebelumnya. Next ke TOWR. TOWR ini juga masih sama ya. Nih, target penurunannya masih ada, dia juga masih belum bisa tembus Kumo Daily, oke. Jadi secara price, target, dan time itu masih sama. Jadi untuk analisa TOWR saya yang kemarin itu juga masih valid, oke. Kita next di Mayora Indah. Ini yang kemarin itu pernah ini kan, yang saya bilang ini kemungkinan wave 4-nya ada di sini yang kemarin. Tapi kalau misal dia pun mau naik, itu nggak masalah karena wave 4-nya bisa jadi selesainya di atas kumonya, oke. Nah, jadi secara keseluruhan berarti Mayora ini wave 4-nya ini emang masih belum selesai, makanya dia bisa naik, oke. Nah, untuk invalidation berarti analisa Mayora ini masih valid, oke. Nah, terus dia nggak validnya tuh kalau gimana? Nah, invalidation levelnya itu ada di sini. Fibonacci 50%. Yaitu ada di ini, 2040. 2040. Oke. Jadi selama Mayora ini nggak bisa sampai ke 2040, analisa ini masih valid, oke. Nah, dia mungkin bisa jadi false break nanti di kumungnya nanti, oke. Jadi secara Mayora analisa saya sebelumnya ini juga masih valid, oke. Next kita ke XAU USD. XAU USD ini juga sama ya, masih ini valid. Ini emang kemarin kan saya bilang kalau nggak salah ya, tanggal 6 atau 9, oke. Sekitar tanggal 6 atau 9. Tapi pada kenyataannya dia mungkin selesai lebih cepat secara time supportnya, oke. Nah, tapi secara harga ini juga benar ya, ada di 1875 sebagai supportnya, oke. Nah, apakah ini mau lanjut kenaikan sampai break gini? Nah, kita perlu tunggu sama ininya, Kumo Daily-nya, oke. Kalau harga ini nggak bisa break Kumo Daily, ya ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunan, oke. Nah, pokoknya kalian jaga-jaga di Kumo Daily. Secara keseluruhan, secara price ini benar, terpantul di 1875, tapi secara time emang ada kekeliruan. Ini apakah kalian
anggap ini analisanya berhasil atau enggak, silakan dinilai sendiri. Oke, next kita balik ke ERA, oke. ERA ini masih valid ya, dia masih dalam struktur, belum break Kumo daily-nya juga. Target penurunannya ini masih ada di 450 sampai 470, oke. Secara struktur harga ini dan targetnya ini masih valid, oke, ERA. Nah, dia masih akan bikin Z-nya, oke. Jadi ERA masih valid. Next kita ke POWR, ini juga sama ya. Ini masih baru-baru videonya. Kalian bisa cek, ini masih valid, target minimumnya di 750 dan target idealnya ada di 945, oke. Nah, next ke BBYB. BBYB ini masih valid ya. Ya, jelas lah, videonya masih baru, oke. Nah, masih valid selama dia belum bisa tembus Kumo daily, oke. Atau kalau kalian nggak mau pakai Kumo, kalian juga bisa tarik trendline, oke. Oke. Nah, jadi secara BBYB ini masih valid. Terus yang terakhir BMRI, analisa yang kemarin, ini jelas masih valid. Nah, karena market aja masih belum buka dari kemarin, oke. Oke, sekian review dari analisa yang pernah saya buat di channel ini selama 1 bulan terakhir. Nah, gimana menurut kalian? Apakah banyak yang berhasil dan atau banyak yang gagal? Bisa kalian nilai sendiri. Oke. Sekian video ini, semoga membantu untuk belajar lebih mendalam di technical analysis digabungin sama fundamental, oke. Sekian dan terima kasih.